Kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa kamu dan seisi rumahmu akan percaya Yesus. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang percaya kepada Yesus itu otomatis keluarganya semua pasti percaya Yesus? Ini dijawab nih. Nggak usah. Pikirin aja terus sampai besok. Yes, kita berjumpa lagi dalam program Podcast Akap. Anta Kirana Asa Boas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Pak Boas, Ya. ada satu yang saya mau tanyakan. Jangan cuma satu, yang banyak. Yang banyak ya, Ya. satu-satu ya. Oke. Ini kalau saya baca di Kisah Rasul pasal 16 ya ayat 31. Nah, saya mewakili bagi pemirsa-pemirsa yang hari ini memang pernah dengar ayat ini, bahkan menggunakan ayat ini. Ayatnya dikatakan begini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini kan kata-kata ini saya sudah dengar sejak remaja dulu. Ya, artinya pengkhotbah-pengkhotbah zaman dulu, Ya. dia berkatanya, kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa kamu dan seisi rumahmu akan percaya Yesus. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang percaya kepada Yesus itu otomatis keluarganya semua pasti percaya Yesus? Ini dijawab nih. Nggak usah. Pikirin aja terus sampai besok. Oke, saya jawab Anta. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan ayat ini apakah secara otomatis menjadi janji buat orang percaya? Ya, kedengarannya begitu. Kedengarannya begitu. Tapi kalau kita baca konteksnya Pak Anta dan Bapak Ibu Saudara, kita akan tahu ternyata ini bukan otomatis. Coba lihat ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Oke. Ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Yang pertama dulu, kita harus bicara tentang jalan keselamatan, Pak Anta. Ini konteksnya tentang keselamatan. Lalu rasul-rasul di dalam ayat 32 bukan cuma ngomong, tapi juga beritakan benar-benar jalan keselamatan itu. Coba lihat ayat 32, saya bacakan. Lalu mereka, rasul-rasul artinya, memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Oke. Ada konsistensi memberitakan firman. Dan karena pemberitaan firman Tuhan inilah, akhirnya seisi keluarga itu bisa diselamatkan. Oke. Jadi jangan karena otomatis Pak Anta sendirian lalu yang lain otomatis jadi percaya. Dari mana mereka bisa percaya, Pak Anta? Oke. Tanpa Pak Anta memberitakan firman Tuhan. Tapi yang sering diyakini ya oleh kebanyakan orang adalah kalau saya terima Yesus lewat ayat ini, maka keluarga saya pasti akan selamat tuh. Ya. Itu berarti bukan janji. Ya nggak bisa, Pak Anta. Dari mana? Teman-teman, ini kita mundur sedikit. Yesus. Siapa yang nggak tahu Yesus? Masa nggak tahu Yesus? Tahu dong. Yesus itu punya dua saudara yang menulis Alkitab juga. Namanya Yakobus satu dan yang kedua namanya Yudas. Yakobus dan Yudas itu tidak percaya pertama kalinya pada Yesus. Bagaimana mungkin saudara yang sepermainan dari kecil tapi dituhankan? Berat dong. Berat. Tiba-tiba loh, kan saudaraku. Iya, kok benar. tiba-tiba Tuhan? Nah itu, kalau zaman sekarang mungkin main gundu gitu ya. Main gundu tiba-tiba jadi Tuhan. Zaman dulu, Bu. Oh, zaman zaman sekarang nggak ada main gundu. Zaman dulu main PlayStation, nggak tahu main apa. Tapi zaman dulu Yesus yang sepermainan dia dituhankan. Dia tiba-tiba ngaku, aku adalah Tuhan, aku adalah Mesias. Dia nggak percaya. Jadi dari keluarga Yesus saja kita tahu tidak otomatis. Sehingga bagaimana Yakobus dan Yudas akhirnya percaya Yesus ketika ada firman Tuhan yang diberitakan. Oke. Gitu. Jadi ini maksudnya lu lagi bicara walaupun Yudas dan juga Yakobus lahir di keluarga Yesus. Betul. Ya, tidak mudah untuk orang otomatis percaya Yesus. Iya dong. Butuh firman. Betul, butuh firman. Nah, masalahnya gini Pak Anta, seringkali kita tuh hanya merasa bahwa dengan gaya hidup dan perilaku kita bisa membagikan firman. Nggak ngerti. Maksudnya gimana? Saya orang Kristen. Keluarga saya belum Kristen, belum percaya Yesus. Lalu saya bilangin, saya nggak mau ngomong Yang penting perilaku saya ini nunjukin Kristus. Oh iya dong, kan orang tua minta pijitin, kita pijitin. Betul. Kemudian mamah minta jaga toko, betul. Kita jaga toko. Ya, yang penting kita berbuat baik jadi terang kan? Nah, itu berbuat baik jadi terang itu harus di ujung-ujungnya itu harus kepada pemberitaan Injil.
Kalau kita cuma jadi terang, dia tahu dari mana kita jadi terang. Maaf ya Bapak Ibu ya, bahkan orang di luar sana yang bukan Kristen bisa jauh lebih baik melakukannya daripada Bapak Ibu Saudara. Dan saya lebih terang benderang ya? Lebih terang benderang. Kurang apa? Dijahati dia bisa belas kasihan. Waktu awal-awal ada pandemi Pak Anta, ada salah satu apa itu ya, kalau saya bilang lembaga sosial dari agama lain melakukan lebih baik. Bahkan dari orang-orang Kristen. Jadi apakah bisa begitu membawa keselamatan? Kan nggak bisa, Pak. Gitu. Jadi harus ada yang namanya pemberitaan Injil. Coba baca Roma 10 ayat 14 dan 15. Saya bacakan ya. Roma 10 ayat 14 dan 15. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, dapat memanggil Yesus jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Rasul-rasul diutus oleh Tuhan untuk beritakan Injil. Ya. Dan mereka bukan cuma sekedar menjadi saksi dari perbuatan, tapi ada perkataan tentang Injil keselamatan yang diberitakan. Itulah yang akhirnya membuat seisi rumah diselamatkan, Pak. Oke, jadi dengan kata lain, ya, ayat 31 itu akan terjadi jika ayat 32 dilakukan. Persis. Jadi kamu dan seisi rumahmu akan selamat ketika firman Tuhan yang adalah jalan keselamatan itu diberitakan kepada semua orang yang ada di sisi rumahnya. Betul. Oke. Nah, jadi ini bukan otomatis kan, ada langkah dan tindakan yang harus dilakukan. Oke, berarti kalau sampai sekarang ada yang meyakini bahwa yang penting saya sudah Kristen, nanti saudara-saudara saya pasti akan Kristen. Iya. Itu nggak benar dong? Itu keblinger dong. Keblinger. Nanti akhirnya dia kecewa, tiba-tiba, kok orang tua saya nggak bertobat, kok anak saya nggak bertobat, kok saudara saya nggak bertobat. Oke. Lalu sampai di sorga lah dia komplain sama Tuhan. Ini pengandaian ya Pak. Sampai di sorga komplain, Tuhan, saya kan udah jadi saksi, udah jadi terang Tuhan. Kok papa mama saya nggak bertobat, keluarga saya nggak bertobat. Lalu Tuhan bisikin, kamu udah beritakan firman Tuhan belum? Oke. Nggak mungkin orang selamat tanpa firman, Pak Anta. Oke. Tetapi orang ingin tahu tentang Tuhan, bisa dong lewat perbuatan baik kita dong. Bisa, tapi ujung-ujungnya harus disampaikan secara verbal. Bahwa Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Oke. Orang nggak bisa lihat hidup kita doang. Hidup kita bisa menjaga diri dengan baik, bisa jadi terang dan garam, bisa. Tapi perbuatan kita harus disertai dengan ucapan-ucapan kita. Oke. Jadi boleh nggak saya katakan begini nih? Saya katakan begini. Jadi berbuatan baik, kemudian memberi, menolong orang lain, itu hanya membuka pintu kepada kabar keselamatan. Boleh. Nanti setelah orang itu mendapatkan perbuatan baik, mereka lebih bisa menerima kita. Disitulah saatnya saya menyampaikan firman Tuhan. Bisa? Bisa dong. Makanya amanat agung Matius 28, 19, 20. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Baptislah mereka, ajar mereka. Ajar pakai apa Pak Anta? Pakai mulut dong, pakai suara. Pakai Zoom. Pakai Zoom bisa zaman sekarang pakai Zoom. Tapi firman Tuhan harus diberitakan. Karena yang mengubah orang bukan perilakumu. Yang mengubah orang adalah firman Tuhan. Yang mengubah orang adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memerdekakan, bukan perilakumu yang memerdekakan. Begitu. Oke. Jadi menarik nih ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ternyata jika saya atau Anda percaya Tuhan Yesus hari ini sebagai seorang Kristen, itu tidak serta-merta secara otomatis Anda mendapatkan janji bahwa seluruh keluargamu akan diselamatkan juga. Perlu ada peran serta aktif Bapak Ibu, bukan hanya dalam berbuat baik, menjadi terang dan garam, tetapi dalam hal menceritakan firman Tuhan, menyampaikan jalan kebenaran. Ya, supaya ini menjadi perhatian buat kita semuanya ya. Soalnya kalau ini tidak diluruskan, ini menjadi sesuatu yang nanti diyakini, dipercayai, tapi ternyata ujung-ujungnya kok salah. Iya, akhirnya ada orang yang bilang gini, udahlah semua agama baik, yang penting kan berbuat baik. Pernah dengar kan pantangan? Yang penting berbuat baik aja, ntar juga orang tahu kok kita Kristus. Menurut saya itu kata-kata yang kamuflase, Panta. Bilang aja you takut untuk beritakan Injil. Gitu sebenarnya. Padahal apa susahnya sih tinggal ngomong percaya mah, pa, dek, kakak, percaya Yesus dong bahwa kamu bisa diselamatkan. Gitu. Nah itu menarik lagi tuh untuk kita bahas lagi tuh. Ada orang yang takut memberitakan Injil
Tapi dia bilangnya berhikmat ya. Nah, waduh. Makin keblinger ya. Ya nanti kita bisa bahas lagi Boleh, ya. boleh. Oke, jadi ini yang kita hari ini diskusikan dan dapatkan bersama-sama bahwa perlu untuk melihat konteksnya dari setiap ayat. Ya itulah kenapa podcast Akap ada untuk mendorong para pemirsa pendengar untuk mereka membaca Alkitab sesuai dengan konteks ya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah jelas sekali. Kita sudah mendapatkan kepada jalan yang kebenar bahwa tidak serta-merta kita semua yang percaya Tuhan, keluarga kecil kita, keluarga besar kita semuanya pasti selamatkan. Perlu kita bersama-sama memberitakan Injil, menyampaikan jalan kebenaran, jalan keselamatan agar Anda dan seisi rumah Anda semuanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk topik bahasan hari ini, Pak Asabwas. Siap. Kita sampai ketemu di dalam program podcast Akap selanjutnya.